Salam kenal dari kami, sekarang kita bahas mengenai 3 wanita cantik asal Rusia, yang jadi mualaf. Kisahnya bikin auto meleleh, mengenai konsep tentang Tuhan sempat ditolak selama 7 dekade di bawah pengaruh komunisme Rusia. Meski demikian, kini negara bekas Uni Soviet itu menyaksikan kebangkitan agama yang cepat, salah satunya adalah Islam. Di laman berita budaya tentang Rusia, mewawancarai 3 perempuan Rusia yang memilih bersyahadat menjadi muslimah. Mayoritas orang di Rusia menganut agama Kristen Ortodoks Rusia, tetapi Muslim tidak dianggap asing. Tidak seperti negara-negara Eropa, di mana Islam dibawa oleh para migran. Banyak penduduk asli yang memeluk Islam di Rusia selama berabad-abad dan hidup berdampingan dengan orang-orang Kristen. Namun, selama era Soviet, semua agama tidak disukai. Runtuhnya komunisme menyebabkan kembalinya Kristen Ortodoks dan Islam dengan cepat. Tidak ada statistik yang dapat diandalkan saat ini tentang jumlah Muslim di Rusia. Kuesioner sensus terbaru tidak meminta warga negara untuk menyatakan agamanya. Jumlah Muslim Rusia biasanya dihitung dengan menambahkan anggota semua kelompok etnis di negara itu, yang secara tradisional Muslim, seperti Tatar, Baskir, dan Chechnya. Oleh karena itu, menurut data terakhir, ada antara 16 dan 20 juta etnis Muslim di Rusia atau sekitar 12 hingga 15% dari populasi Rusia. Ada juga Muslim baru, mereka yang bukan Muslim atau pemeluk agama lain kemudian masuk Islam. Meski fenomena tersebut jarang terjadi, kasus pindah agama dari Kristen menjadi Muslim lebih sering menuai sorotan ketimbang sebaliknya saat Muslim pindah agama menjadi Kristen. Berikut beberapa contoh warga Rusia yang pindah agama menjadi Muslim. Yang pertama, kisah mualaf gadis cantik asal Rusia bernama Irina Kondratyeva. Terlahir dari keluarga non-Muslim, ia akhirnya mantap memutuskan menjadi memeluk agama Islam. Irina menceritakan alasannya berpindah keyakinan serta peristiwa yang membuatnya yakin untuk menjadi mualaf. Sebelumnya dia sempat berkisah tentang keyakinan yang dianutnya dulu. Sejak kecil Irina mengaku mencari dan belajar terkait agama orang tuanya itu. Bahkan, Irina membaca kitab dan memberitahu orang tuanya untuk melakukan ritual agama kepada dirinya. Tetapi mereka entah bagaimana melewatkan momen ini, sehingga Irina sejak kecil tidak mengalaminya. Salah satu peristiwa yang membuatnya mengenal agama Islam adalah ketika sering mengunjungi rumah sahabatnya yang merupakan seorang Muslim. Kedua orang tua sahabat Irina itu sangat menyayanginya dan seringkali menyebut dia sebagai putri mereka dan menganggapnya sebagai anak angkatnya. Irina melihat keluarga sahabatnya yang taat terhadap Islam dan menyukainya. Ada beberapa kebiasaan yang disukai Irina dalam kehidupan keluarga sahabatnya itu, seperti makan dengan tangan kanan. Semua ini, kebiasaan mengikuti ajaran Islam, mengejutkan saya. Itu sangat menarik, mengapa seperti ini? Kata Irina, dikutip dari kanal salah satu YouTube, Ahad tanggal 18 September tahun 2022 yang lalu. Lalu Irina memulai kisahnya tentang peristiwa di balik keputusannya memeluk agama Islam. Ia mulai mencari di internet tentang agama Islam. Irina ingat ketika belajar sholat di usia 15 tahun, ia berusaha melakukannya sesuai dengan hukum syariat dan saat itu juga mulai mengucapkan kata-kata syahadat. Irina sempat kebingungan dan bertanya dalam hatinya apakah ini berarti dirinya sudah pasti menjadi seorang Muslim. Di tengah keraguannya itu, Irina mengisahkan tentang bulan Ramadan pertamanya ketika belum menjadi seorang Muslim. Saat itu ia melakukan puasa Ramadan untuk pertama kalinya pada tahun 2018. Saya membuat syarat untuk diri sendiri jika dapat mempertahankan puasa Ramadan saat itu maka akan menerima Islam, papar Irina. Kemudian ia mengaku saat Ramadan pertamanya itu, ia bahkan membaca doa seperti semua Muslim dan atas segala usahanya, dia pun berhasil. Tetapi tentu saja Irina memiliki kesalahan dan dengan kesalahannya itu ia belajar untuk menjadi benar. Saya menemukan dalam Islam jawaban untuk semua pertanyaan saya. Saya ingin membaca Al-Quran dan saya menemukan di internet dalam terjemahan ke dalam bahasa Rusia. Saya membaca dengan sepenuhnya. Tetapi teman-teman saya mengatakan lebih baik membaca yang asli agar informasinya lebih akurat. Setelah itu saya mulai belajar bahasa Arab untuk membaca Al-Quran, ucap Irina. Setelah memeluk agama Islam, Irina mengaku mengalami berbagai macam cobaan, tetapi ia tetap teguh pada keyakinan yang dipilihnya sekarang. Yang kedua bernama Elena, bule Rusia yang lahir di kota Tashkent, Uzbekistan ini memutuskan untuk menjadi seorang mualaf. Perjalanannya dalam menemukan Islam sendiri cukup panjang. Perjalanan Elena bermula saat dirinya dipindahkan ke Moskow selama 8 bulan lamanya karena pekerjaannya. Dibesarkan di keluarga Kristen, Elena selalu pergi ibadah minggu di setiap pekannya.
Hal itu juga dilakukan wanita yang kini memiliki nama Muslim Amira itu. Setiap hari raya keagamaan, kami selalu merayakannya. Tetapi sebagai pemeluk Kristen, saya sangat sekuler. Saya tinggal di Moskow, saya tetap rajin ke gereja dan ketika hidup ini terasa berat, saya pun berdoa, kata dia dikutip dari tayangan salah satu kanal YouTube Jumat, tanggal 14 Januari tahun 2022 yang lalu. Lebih lanjut, suatu hari di musim dingin, Amira pergi ke gereja yang terletak di pinggir jalan untuk beribadah. Saat itu, diakui Amira, dirinya tengah berada dalam fase labil. Saya masuk dan duduk di bangku gereja. Saya memang berniat ke gereja dan saat itu saya tengah dalam fase labil sendirian dan tak kenal siapapun. Saat itu berat sekali bagi saya dan saya juga masih belia. Kenangnya, di dalam gereja itu, Amira kemudian duduk di bangku sambil melihat-lihat sekelilingnya. Saat itu dia melihat seorang pendeta tengah bicara dengan satu nenek. Saat itu pertama kali dirinya kemudian bertanya tentang ibadah yang dilakukannya. Saat itu pertama kalinya saya bertanya pada diri sendiri, kenapa saya di sini? Kenapa saya harus ke gereja jika ingin bicara kepada Tuhan? Kata dia. Saat itu, ia kemudian menaruh lilin di depan gambar para santo. Namun saat menaruh lilin itu, Amira mengaku tidak mengenal sama sekali tentang para santo tersebut. Pemahaman agama lama saya dulu hanya sebatas ibadah minggu ke gereja, puji-pujian dan hari keagamaan, ungkap wanita berhijab itu. Dia pun mulai mengajukan banyak pertanyaan tentang agama. Namun jawabannya tidak juga ditemukan. Karena kebingungan di agama lamanya itu, Amira kemudian mulai bolos ke gereja. Tapi saya mulai menelaah, bertanya ke orang tua dan baca buku. Alhasil tersadarkan bahwa sebenarnya saya tidak paham dengan agama saya yang dulu, ujarnya. Tidak sampai di situ, Amira juga merasa tidak bisa menemukan jawaban dari pertanyaan-pertanyaannya tentang agama. Walaupun dia mendapatkan jawaban, namun, menurutnya, tidak masuk akal. Hal itu membuat krisis batin terkait agama. Pada saat itu jiwa saya perlahan menjadi kering kerontang dan menyebabkan timbulnya krisis batin terkait agama. Saya pun putuskan tidak pergi ke gereja lagi dan ini membuat saya menjadi gamang, kata Amira. Meski demikian, Amira merasakan bagaimana kasih sayang Tuhan kepadanya sehingga dia bisa menemukan Tuhan. Amira pun mempelajari sejumlah agama hingga akhirnya menemukan Islam. Pada waktu itu saya mulai menyadari untuk berserah dan pasrah saja. Pencarian saya lanjutkan sampai akhirnya saya menemukan Islam. Saya mulai baca buku-buku Islam sampai saya mengerti, sebab sangat banyak istilah baru dalam agama ini, jelasnya. Untuk memperdalam ilmu agamanya, Amira membaca sejumlah buku serta sering bertanya pada guru agama. Saya pun bertanya pada guru agama selain baca buku dan itu cara yang efektif berdasarkan pengalaman saya. Akhirnya saya putuskan untuk mulai mengubah hidup saya secara mendasar, antara lain soal gaya hidup sehat, mengubah tujuan hidup, kata dia. Lebih lanjut, dalam proses pencariannya menemukan Islam, Amira kemudian menemukan jodohnya, seorang pria Muslim taat. Keduanya kemudian memutuskan untuk menikah. Dan kini menjadi suami saya dan beliau selalu mengajari saya tentang agama. Suami saya tak pernah memaksa soal pakaian atau buku bacaan. Beliau lebih ke menyarankan, mengutarakan hikmah tentang segala sesuatu. Ujarnya, Amira pun bersyukur dirinya bisa memeluk agama Islam. Sebab dalam Islam, ibadah, sholat bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun sesuai aturannya. Melalui sholat pula, Amira merasakan ada hal yang begitu berbeda. Di mana ketika sholat dia merasa tengah berbicara dengan Allah. Di sisi lain, Amira mengungkap hal terberat dalam Islam baginya. Hal terberat dalam Islam baginya adalah memikul tanggung jawabnya sebagai wanita yang berhijab. Karena saya ini orangnya aktif di bidang sosial, saya selalu dikelilingi oleh orang-orang dengan kondisi yang berbeda dan apa yang saya perbuat harus selaras dengan ucapan saya. Sebab, bagi orang lain, kita adalah cerminan dari agama yang kita yakini, jelas dia. Dengan kata lain, kata Amira, hal terberat baginya ketika memeluk Islam adalah menjadi teladan baik dari keyakinannya menjadi sosok yang mengamalkan Islam dalam keseharian. Memang tidak bisa sempurna, misalnya saja kita kadang gagal untuk selalu menepati janji dan mengendalikan emosi. Sebenarnya itu manusiawi sekali dan sering juga kita tergoda bujukan setan. Jadi itulah tanggung jawab terberat saya sekarang dan hal sulit lainnya itu menjadikan diri sebagai duta Islam sejati, tutupnya. Yang ketiga bernama Uliana, saya tertarik dengan Islam sejak kecil. Di universitas saya belajar dasar-dasar agama dan bahasa Arab. Saya memiliki banyak teman Muslim, yang perilakunya sangat berbeda dari apa yang dianggap normal di masyarakat saya.
Inilah mengapa saya memutuskan untuk masuk Islam. Orang tua dan teman dekat saya memahami pilihan saya. Seperti yang mereka harapkan, saya tidak memakai jilbab, dan hanya menutupi diri saya saat salat. Pada awalnya juga sulit untuk berpuasa, tetapi saya terbiasa dalam 3 tahun. Sulit juga untuk melawan stereotip tentang Islam. Banyak orang percaya bahwa Islam adalah agama yang kejam. Saya sangat tidak setuju dengan pandangan seperti itu. Semua ajaran ilahi diciptakan oleh sejumlah besar cinta. Ada banyak stereotip tentang Islam, misalnya, bahwa Muslim membunuh orang kafir, menikam hewan yang malang, memukuli istri mereka dan tidak menerima orang yang tidak percaya. Alasan sikap ini adalah ketidaktahuan. Jika Anda tidak memahami sesuatu atau takut, Anda harus mencari tahu, apakah ketakutan itu realistis atau tidak. Sebagian besar ketakutan hilang ketika ada peningkatan kesadaran dan komunikasi dengan praktisi agama yang tepat. Demikianlah kisah menarik ini yang dapat kami sampaikan dan telah kami rangkum dari beberapa sumber. Semoga bermanfaat hendaknya. Atas kunjungan saudara-saudari kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.